Siang ini kita mau ngobrol santai dengan dokter laktasi kita dari RSCPK Mandiri, yaitu Dokter Danti. Ringan saja pembicaraannya, kita mau ngebahas tentang ASI seret di bulan Ramadan itu benar atau enggak sih? Halo Dokter Danti, siang. Halo, siang semuanya. Sehat ya dok? Sehat, Puasa kan alhamdulillah, dok? Puasa dong. Dok, banyak nih dok pertanyaan dari ibu-ibu yang lagi nyusuin. ASInya seret dok. Bener nggak sih dok ASInya seret kalau puasa? Terus apa sih sebenarnya yang mempengaruhi itu? Memang kalau pas puasa itu kadang-kadang kita terasanya ASI itu seret ya mams. Nah itu biasanya karena memang asupan cairan kita itu lagi kurang atau disebut sebagai dehidrasi gitu. Oke, tapi sebenarnya tuh normal ya kalau kurang ya. Nanti ketika mungkin pada saat buka puasa atau sahur itu bisa kembali lagi seperti normal ya? Ya betul, normal. Tapi kita bisa akalin sebenarnya supaya asupan cairan kita cukup. Jadi ASI kita tuh nggak seseret itulah gitu. Oke, berarti ibu-ibu semuanya nih yang lagi nyusuin harus bener-bener nih minumnya pada saat berbuka cukup, terus kemudian pada saat sahur ya. Nggak ada diet-diet dulu ya dok kalau seperti itu ya? Jangan dulu ya mams, nanti tahan dulu. Lagian kalau misalkan puasa kan berat badan juga turun. Iya, udah auto ya. Iya. Oke, minimal berapa liter dok untuk kompensasinya nih kalau di antara puasa dan nggak puasa? Oke, kalau misalkan jumlah cairannya sih hampir sama ya mams, tapi kita bisa akalin misalkan nih mams ketika sahur itu minum 2 gelas, lalu ketika mams buka puasa juga minum 2 gelas. Nah di antara buka puasa sama sahur itu mams konsumsi airnya sebanyak 4 gelas gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya? Enggak. Hampir sama, cuma kalau bisa benar-benar dikejar. Betul. Pada saat berbuka, pada saat sahur itu semuanya sudah tertakar. Betul gitu sekali. ya. Oke, terus makannya gimana nih dok supaya kualitas ASInya bukan hanya komposisinya air doang banyaknya, jadi nutrisinya juga tetap terjaga sehingga dede bayi juga tetap sehat. Oke, kalau untuk konsumsi makanannya, mams bisa konsumsi yang mengandung karbohidrat kompleks. Jadi pastiin mams tuh makan karbohidratnya mungkin seperti nasi gitu ya. Atau kalau yang nggak suka nasi mungkin bisa konsumsi pasta gitu ya. Nah selain itu juga pastikan asupan proteinnya cukup ya, jangan cuma karbohidrat aja. Nah selain itu juga ketika mams sahur atau berbuka, mams bisa banyakin makanan-makanan yang mengandung cairan lebih banyak seperti misalkan sup atau jus buah gitu. Oke, jadi bukan hanya air saja, tapi makanan juga harus diperhatikan. Kalau bisa makanan-makanan yang berkuah lebih bagus. Iya betul sekali dokter. Ya, nggak harus nasi, apapun boleh ya. Boleh. Umbi-umbian, terus roti-rotian, boleh ya. Boleh, Asal boleh. Yang penting untuk menjaga kualitas ASInya 4 sehat 5 sempurna ini jangan lupa. Betul Gitu ya. sekali. Jadi yang mempengaruhi ASInya seret bukan hanya cairan saja ya dok. Jadi kualitasnya juga harus dijaga. Betul. Oke, dok kalau udah seret nih, kadang-kadang ibu-ibu tuh ngerasa udah deh udah seret, ntar lagi deh, makin seret dok. Bener nggak sih dok seperti itu? Kalau misalkan makin seret bisa sih mams, tapi sebenarnya perlu mams ingat produksi ASI itu bukan hanya dipengaruhi kita lagi puasa atau enggak ya, tapi dari supply demand. Jadi ketika mams puasa, mams harus memastikan kalau supply demandnya itu tetap terjaga. Mams tetap perlu perah ASI atau tetap perlu menyusui gitu. Kalau itu berkurang selama berpuasa, nah itu akan semakin bikin ASInya terasa seret gitu. Oke. Jadi harus tetap menyusui. Tetap harus menyusui. tetap mungkin untuk working mom harus tetap diperah. Perah, betul. Walaupun sesedikit apapun, nggak usah berpikiran bahwa ASInya tuh sedikit ya. Betul banget Itu dokter. hanya mungkin dipengaruhi dari yang kurang minum, karena puasa pasti cairan berkurang. Iya, betul sekali. Gitu ya. Terus ngantuk nih pas puasa, istirahat kurang, kerjaan banyak, makin seret. Bener nggak tuh dok? Seperti itu dok? Bisa banget. Karena kan kalau kita lagi puasa, energi kita juga istilahnya kebutuhan energinya jadi lebih sedikit gitu ya. Misalnya kalau kita aktivitasnya banyak ketika kita berpuasa, ya semakin sedikit lagi, semakin kita capek gitu ya. Kalau kita capek, nah secara tidak langsung juga ASInya lama-lama semakin turun gitu. Makanya ketika mams lagi berpuasa disarankan untuk jangan beraktivitas yang berlebihan gitu, banyak istirahat gitu ya, tidur yang cukup supaya ASInya juga tetap terjaga gitu dokter. Oke, betul juga ya. Oke, jadi istirahat yang cukup itu juga merupakan suatu andil yang cukup
berat ya. Betul. Oke, apalagi kita kalau ibu-ibu pekerja ya mungkin agak sedikit sulit ya istirahat di tempat kerjanya, tapi ya sebisa mungkin istirahat gitu ya, rebahan-rebahan dikit mungkin sambil sholat kalau bagi yang muslim gitu ya, mungkin istirahat, menenangkan pikiran. Betul sekali. Yang penting satu hal yang harus diperhatikan, istirahat adalah untuk menjaga stres Ya, supaya betul. hormon yang dapat memblok ASI itu kita singkirkan supaya ASI-nya nggak makin seret ya dok. Betul banget, karena salah satu yang menyebabkan ASI-nya itu seret juga adalah dari pikiran atau stres. Kalau misalkan mam stres, otomatis ASI-nya juga berkurang gitu. Oke, biar nggak stres sambil nonton YouTube, Iya. sambil nonton IG Live Scroll. PPK, gitu E-commerce. scroll e-commerce gitu ya. Boleh banget. Oke, mulai masukin ke keranjang, udah mau lebaran gitu ya. Iya, benar. Oke, terus ASI booster perlu nggak sih dok sebenarnya? Kalau untuk ASI booster boleh mams coba. Sebetulnya tapi tidak harus minum ASI booster ya mams gitu. Kalau misalkan mams merasa perlu mau mencoba, istilahnya berikhtiar gitu ya dok, boleh-boleh aja konsumsi ASI booster. Tapi tetap prinsip utamanya di supply demand sama kebutuhan cairan mams harus tetap terjaga gitu. Oke, jadi ASI booster namanya booster ya, hanya untuk kalau kurang. Betul. Kalau hanya dibutuhkan saja, Mm-mm, ya, yang penting betul. asupan kita sehari-hari nggak stres itu aja kan? Iya, Intinya ya benar. Keep it happy simple, aja, ya kan? happy aja, gitu, nggak usah Betul. yang terlalu repot. Ada yang nanya nih dok, bagaimana tips agar ASI deras walau lagi berpuasa? Oke, tadi udah sempat saya sampaikan ya, Mams. Jadi ketika Mams sedang berpuasa, yang pertama harus menjaga kebutuhan cairannya. Mams bisa konsumsi minum 2 gelas saat sahur, kemudian 2 gelas saat berbuka, dan di antara berbuka puasa sampai ke sahur konsumsi minimal 4 gelas. Nah, kemudian Mams juga harus mencukupi dari makan makanan yang bergizi, gitu ya, yang mengandung karbohidrat kompleks, mengandung protein, mengandung buah-buahan. Mams juga bisa mengkonsumsi banyak buah-buahan yang mengandung cairan gitu ya, yang berair. Jadi bertambah lagi tuh asupan cairan ke tubuh mams gitu. Terus kemudian juga harus tetap rutin untuk pumping, harus tetap rutin untuk menyusui ya mams gitu, tidak jangan dikurangi. Kalau misalkan dikurangi nanti produksinya khawatirnya menjadi menurun. Tuh. Selain itu juga mams harus istirahat yang cukup dan yang pasti menghindari stres gitu. Oke, dan dukungan keluarga itu menjadi nomor 1. Bener banget, setuju. Papa, dedi, grandma, grandpa semua nggak boleh ada yang bikin stres. Yoi. Oke. Ada yang nanya lagi nih, saya puasa sejak awal. Nah, apa indikasi saya berhenti puasa bagi ibu menyusui? Oke, jadi kapan sih mams perlu berhenti untuk menyusui? Itu ketika mams merasa mams pusing, tuh ya, ada rasa pusing, kelelahan yang eksesif atau berlebihan gitu ya, terus merasa badannya kurang fit gitu, itu sebaiknya mams menghentikan untuk berpuasa karena khawatirnya kalau dilanjutkan pun nanti satu ASI-nya menurun, kedua kondisi mams juga jadi kurang baik gitu. Selain itu juga kalau ada tanda-tanda dehidrasi seperti misalkan mams tidak pipis atau misalkan pipisnya jadi terlalu pekat dan berbau menyengat, itu salah satu tanda-tanda dehidrasi gitu. Oke, jadi so simpel sebenarnya. Bulan Ramadan ini bukan merupakan suatu halangan untuk mam semua ini, sahabat CPK ini tetap menyusui. Ya, jadi intinya tetap sebagaimana harian saja. Betul. Jangan jadi stres. Betul. Ya, bulan Ramadan ini kan hanya datang sebulan sekali. Jadi kita harus senang menyambut bulan Ramadan. Kita tetap senang menjadi ibu. Kita tetap senang menyusui bayi kita. Betul sekali. Oke. Nah, yang paling utama nih yang kadang-kadang suka dilupain tuh, mam udah capek, udah ngantuk, terus males minum dok. Gitu ya, udah pengen tidur aja deh gitu. Nah, kalau seperti itu bukan nyalahin Ramadannya ya, karena mungkin perilakunya kita nih. Iya, Ya, betul. jadi memang harus terus semangat, terus membayangkan dede butuh ASI, mam harus perlu istirahat banyak dan yang lain-lain. Oke, terus kemudian diatur saja istirahatnya di rumah bagaimana, di kantor bagaimana gitu ya dok. Iya, betul. Oke, dok, apalagi dok yang kira-kira tuh kadang-kadang suka bikin galau ibu-ibu kalau lagi puasa tuh? Oh iya,
Yang pasti Mams, sebelum Mams berpuasa, Mams harus pastikan sedang dalam kondisi yang fit ya, termasuk juga kondisi babynya. Jadi jangan sampai Mams berpuasa dalam kondisi yang sedang kurang fit, lalu kemudian Mams tetap menyusui. Khawatirnya nanti tidak baik juga untuk Mams dan juga untuk babynya. Kalau misalkan babynya juga sedang sakit atau mungkin sedang dalam proses pengejaran berat badan seperti itu, mungkin Mams juga perlu pertimbangkan apakah sekiranya bisa untuk berpuasa atau tidak. Kalau misalkan ternyata tidak bisa nih karena memang harus mengutamakan untuk kecap berat badan misalkan atau untuk pemulihan penyakit baik dari Mams maupun dari babynya, itu maka tidak disarankan untuk berpuasa. Tapi nggak usah khawatir ya dok, karena kan walaupun misalkan Mams nggak berpuasa, insya Allah tetap ada pahalanya juga ya, karena tetap menyusui gitu. Jangan lupa bayar fidyah. Oke. Kadang-kadang tuh apakah perlu gitu dok, kita udah deh kita nyerah aja lagi puasa gitu, terus bener-bener nih hilang dok, bisa nggak sih diperbanyak lagi kalau udah seret banget asinya? Oh bisa, tetap bisa. Tadi itu ya yang untuk meningkatkan bisa salah satunya kan dengan ASI booster gitu ya. Terus kalau misalkan ternyata memang masih terus cenderung seret-seret nih, nah Mams bisa konsultasi ke dokter laktasi supaya kita cari tahu nih penyebabnya, apakah benar karena berpuasa ataukah mungkin ada hal-hal lainnya gitu. Iya, jadi ASI seret juga mungkin yang Mam harus ketahui bukan hanya dari faktor ibu. Betul sekali. Nah, tapi faktor dedek juga mungkin harus dievaluasi. Kalau benar-benar kita udah evaluasi faktor ibu nggak ada masalah apa-apa, mungkin faktor babynya. Iya, Itu banyak. betul. Mungkin kita bisa bahas ini nanti di lain waktu, di kesempatan yang lain. Semoga materi yang kita sampaikan, obrolan singkat kali ini bisa membantu Mams dalam proses menyusui selama bulan Ramadan. Kalau ada apa-apa sesuai dengan instruksi dari dokter Danti tadi, jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter laktasi. Di EPK punya dokter laktasinya. Iya, betul. Setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu. Tinggal telepon saja ke rumah sakit EPK Mandiri. Kami siap melayani mam-mam semua. Selamat siang, Mami. Selamat siang.